Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Pridana Miftahur Rahmat. Kalian bisa memanggil dengan sebutan Bapak Dana. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin menyampaikan materi secara langsung ya buat kalian. Karena sebelumnya Bapak di sini cuma membagikan materi melalui berbagai sumber yang ada di YouTube. Sekarang Bapak sampaikan secara langsung buat kalian. Pada kesempatan ini Bapak mau menyampaikan materi tentang pengolahan angka, karena sesuai dengan materi babnya itu ya, tentang pengolahan angka. Pengolahan angka untuk penjelasannya bisa kalian lihat di buku LKS kalian atau di buku paket dan sebagainya. Di sini langsung Bapak ke pokok pembahasan, yaitu tentang Microsoft Excel. Kenapa Microsoft Excel? Karena di sini aplikasi yang memungkinkan yang paling mudah untuk melakukan pengolahan angka dan banyak menggunakannya juga. Microsoft Excel. Untuk penggunaan Microsoft Excel kalian bisa lihat di komputer atau laptop nanti Bapak peragakan. Untuk tampilan Microsoft Excel ini tampilannya berbentuk sebuah tabel, di mana itu ada terdiri dari kotak-kotak ya, dalam itu ada kotak-kotak kecil. Selain kotak-kotak tadi, tampilan di Microsoft Excel ini kalian harus mengetahui menu dan fungsinya. Fungsi yang paling banyak dibahas di Microsoft Excel itu fungsinya. Fungsinya apa Microsoft Excel itu? Fungsinya yaitu untuk membantu manusia atau kita sendiri dalam melakukan pekerjaan. Pekerjaan apa? Pekerjaannya dalam segi hitung-menghitung. Jadi tidak menggunakan kalkulator. Jadi selain untuk hitung-menghitung, di situ bisa untuk pembukuan atau laporan transaksi jual beli dan sebagainya. Sebelum lanjut ke situ, kalian harus memahami dulu ada 3 hal di Microsoft Excel yang paling mendasar yang harus kalian pahami dulu. Yang pertama, baris. Kedua, kolom. Dan yang ketiga adalah sel. Itu yang wajib kalian pahami dulu. Yang pertama, baris. Baris itu apa? Baris itu gimana bentuk baris? Kolom itu gimana? Bentuknya yang mana? Sel itu apa? Bentuknya kayak gimana? Nah, itu yang pertama. Yang pertama, baris dulu ya. Nah, ini kan Bapak gambar sebentar ya. Sebuah tabel kecil aja. Nah, ini ada sebuah tabel. Ya, anggap aja di Microsoft Excel tabel kecil seperti ini. Kenapa tabelnya berbentuk kotak-kotak? Karena Bapak bikin hampir mirip seperti yang ada di Microsoft Excel, tapi di sini berbeda ya. Ini gambarannya coret-coretan aja. Yang pertama, baris. Baris itu yang mana? Baris, kalau dari tabel seperti ini, baris itu gampang kalian cari. Baris itu posisinya ada di sebelah kiri lembar kerja di Microsoft Excel ini. Sebelah kiri, sebelah pojok sebelah kiri ya. Biasanya untuk yang baris itu ada angka di situ. Angkanya dimulai dari angka 1, bukan angka 0. Angka 1. Dimulai dari angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kemudian yang kolom. Kolom itu yang mana? Kolom itu ada posisi di atas. Di atas ya, mendatar. Dimulai dari huruf A, B, C, D dan seterusnya. Apakah A sampai Z saja? Tidak. Kolom itu banyak. Ada ribuan. Bisa kalian lihat di Google ya, berapa jumlah kolom, berapa jumlah barisnya. Kalau mau gampang untuk menghitung jumlah kolom dan baris, nanti kita coba di sini ya. Untuk yang ini dulu, ada kolom, ada baris. Kolom itu berbentuk huruf A, B, C, D dan seterusnya. Pokoknya posisinya paling atas di atas lembar kerja. Cari aja nanti hurufnya A, B, C dan selanjutnya. Kemudian baris ada di sebelah kiri, pojok kiri. Itu berbentuk angka biasanya. Angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak ada angka 0. Dimulai dari angka 1. Nah, itu harus kalian ingat dan pahami betul-betul yang mana baris, yang mana kolom. Kalian ingatin saja. Selanjutnya, kalau sudah kalian memahami baris dan kolom, kita masuk ke bagian sel. Sel itu apa? Sel, tulisannya C-E-E-L. Sel kita nyebutnya ya. Sel itu adalah pertemuan antara kolom dan baris. Jadi ada kolom, ada baris. Jadi sudah kita lihat kolom dan baris. Situ ada pertemuannya. Pertemuannya di mana? Nah, bisa kita lihat di sini. Ada kolom A. Kita lihat
Lihat ya, ada baris 1. Kolom A kalau kita bikin garis putus-putus ke bawah, kemudian baris 1 kalau kita bikin garis putus-putus ke samping, maka di situ ada titik pertemuan. Bertemunya kolom A dan baris 1, maka di situ disebut dengan istilah sel. Apakah sel punya nama? Ada. Apa namanya? Selnya itu yaitu sel A1. Kenapa namanya A1? Karena di sini pertemuan antara kolom A dan baris 1, makanya disebut dengan sel A1. Kita lanjut lagi. Sel berapa aja yang ada di sini? Oke. Ada lagi kolom B. Kolom B kalau kita bikin garis putus-putus ke bawah, masih di baris 1 ya. Baris 1 kita bikin garis putus-putus lagi, lanjut ke samping, maka akan bertemu lagi di titik B1. Namanya ada sel B1 karena pertemuan antara kolom B dan baris 1. Kita lanjut lagi sampai seterusnya, maka akan ada sebuah titik pertemuan. Selnya banyak. Jadi tidak hanya A1 B1 saja, tapi banyak. C1 D1 dan seterusnya. Itu adalah sebuah sel. Jadi kalian harus tahu, wajib tahu ya. Kalian harus memahami ini betul-betul, karena ini pelajaran yang paling sederhana di Microsoft Excel. Kalau ini saja kalian tidak tahu, nanti susah untuk melakukan perhitungannya nanti. Jadi ini kalian pelajari, kolom dan baris kalian ingatin dulu, kemudian sel tadi adalah pertemuan kolom dan baris. Tuh. Nah, oke. Ini untuk pengulangan saja materi yang sebelumnya sudah Bapak bagikan di bahan ajar. Mungkin itu dari berbagai sumber-sumber yang ada di YouTube ya, Bapak ambil taruh di situ. Kemudian kalau ini Bapak sampaikan secara langsung saja buat kalian, biar kalian jelas juga, biar kalian bisa memahami dan kalian bisa mengenal Bapak itu sendiri. Bapak ini namanya Bapak Dana. Kalian nanti kalau ketemu di sekolahan, kalian bisa memanggilnya dengan sebutan nama Bapak Dana. Nah, lanjut ya. Selanjutnya di perhitungan, rumus perhitungan. Rumus perhitungan di sini sangat simpel dulu kita pelajarinya. Rumus perhitungan kalian harus mengenal dengan operator aritmatika. Bukan operator matematika, tapi aritmatika. Sama aja. Di matematika ada operator aritmatikanya juga. Operatornya apa? Ada tanda plus, kurang, bagi, dan kali. Itu 4 operator mendasar di aritmatika. Selanjutnya ada pangkat dan sebagainya. Itu nanti menyusul. Nah, jadi di matematika dan aritmatika di Microsoft Excel itu hampir sama, tapi ada perbedaannya. Biasanya kalau di matematika kita melakukan perhitungan, contohnya ya 1 tambah 2 sama dengan 3. Itu di matematika. Tapi di Microsoft Excel apakah sama? Beda jawabannya. Kenapa beda? Karena untuk melakukan perhitungan di Microsoft Excel, kalian harus mengawali dulu dengan tanda sama dengan. Di keyboardnya ada tanda sama dengan. Itu untuk melakukan perhitungan. Kenapa pakai tanda sama dengan? Itu karena hukumnya, wajibnya doain di Microsoft Excel. Jadi kalau nggak ada tanda sama dengan, maka tidak ada rumus perhitungan. Jadi ada tanda sama dengan dulu. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungannya. Apa yang mau kita hitung? Misalkan angka 1 mau ditambah angka 2. Perhitungan 1 tambah 2, tapi diawali dengan tanda sama dengan. Itu untuk penjumlahan. Kalau pengurangan gimana? Pengurangan sama, kita menggunakan tanda min. Tanda min ya. Kalau bagi beda. Kalau pembagian beda, tidak menggunakan titik 2, tapi menggunakan apa? Menggunakan garis miring. Garis miring di keyboard ini ada di bawah tanda tanya, bisa ada garis miring. Kalau nanti kita menggunakan titik 2, itu beda fungsinya, beda rumus, beda penggunaannya juga ya. Sini menggunakan garis miring untuk perhitungan pembagi. Kemudian kalau kali, apakah sama pakai tanda X? Tidak. Kalau di Excel nanti kalau kalian menggunakan tanda X, itu nanti akan dibaca sebuah huruf X nanti. Terus gimana cara mau menggunakan perkalian? Menggunakan perkalian, kalian lihat di keyboard di angka 8, di atasnya itu ada tanda bintang. Nah, itu adalah sebuah operator perkalian di Microsoft Excel. Nah, itu ya, beda. Yang membedakan tanda bintang dan tanda garis miring saja. Kalau pangkat beda juga. Biasanya kita menggunakan perpangkatan 2 pangkat 2. Angka 2, kemudian angka 2 kecil lagi di atasnya, itu 2 pangkat 2.
Kalau bacanya seperti itu ya. Kalau di Microsoft Excel, apakah kalian bisa menemukan angka kecil seperti ini? Tidak. Kalau di keyboard, pangkatnya tadi kita menggunakan tanda segitiga seperti ini di tombol angka 6, segitiga tapi tanpa alas. Ini alasnya tanpa alas, jadi segitiga seperti ini ya di angka 6. Jadi penulisannya gimana? 2 segitiga tanpa alas tadi ya di angka 6, kemudian tulis angka 2. 2 nya sama sejajar, tidak ada besar kecil, sama 2 pangkat 2 artinya seperti itu. Nah, itu untuk perhitungan. Jadi jangan salah kalian untuk menggunakan rumus perhitungannya. Nah, jadi kita balik lagi ke perhitungan 1 tambah 2 tadi. Jadi di sini ada, sebelum melakukan perhitungan kalian diawali dengan tanda sama dengan, kemudian angka yang mau kita hitung, angka 1 mau ditambah dengan angka 2 hasilnya. Kalau secara logika kita tahu ya, angkanya 3 nanti hasilnya. Tapi kalau di Microsoft Excel di mana? Kita menulis rumus tadi di mana? Nah, kita coba untuk rumus yang kita masukkan tadi, kita masukkan di sel A1. Di sel A1 atau yang ada di Microsoft Excel ini kalian arahkan, kalian klik di situ, kemudian kalian masukkan sama dengan 1 tambah 2. Hasilnya gimana? Itu kan nggak ada hasilnya. Apakah kita langsung masukkan 3? Tidak boleh. Jadi Bapak tekankan, hasil tidak boleh kalian ketik secara manual. Nanti akan dihitung otomatis oleh komputer. Kalau di sini kita secara manual, kalau kita secara tertulis ya, tapi kalau di Microsoft Excel ini kita hitung secara otomatis. Caranya gimana? Setelah kalian menulis rumus tadi, kalian tekan satu tombol di keyboard, tombolnya yaitu tombol enter. Cukup kalian tekan tombol enter, maka nanti akan muncul hasilnya 3. Tidak ada lagi penulisan sama dengan 1 plus 2, tapi nanti akan otomatis angka yang tadi yang kalian masukkan berubah menjadi angka 3. Itu secara otomatis, tidak perlu kalian hitung secara manual. Kalau secara manual 1 tambah 2 masih gampang, tapi kalau ribuan angkanya, misalkan kayak gini, kita tulis ya, sama dengan 5.000 ditambah 9.999. Kalau kita hitung secara manual seperti ini lambat, kita memakan waktu lagi untuk menghitung, menjumlahkan dan sebagainya. Tapi kalau kita menggunakan Microsoft Excel, cepat, akurat dan lebih efisien. Ya, caranya sama dengan 5.000 ditambah 9.999. Kita tekan tombol enter, maka muncullah hasilnya tersebut. Jadi tidak usah lagi kita berpikir, cukup kita memasukkan rumusnya tadi dengan betul dan benar, maka nanti akan muncul hasilnya tersebut. Nah, jadi cukup gampang untuk penggunaan Microsoft Excel tersebut. Jadi di video selanjutnya nanti akan Bapak contohkan untuk praktekkan bagaimana perhitungan secara langsung Bapak tampilkan ya di Microsoft Excel nantinya. Nah, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan hari ini. Mungkin ada yang kurang, ada elemennya, Bapak minta maaf dan sebesar-besarnya, dan Bapak mohon terima kasih, mengucapkan terima kasih kepada kalian sudah menonton video ini. Dan bagi kalian suka, boleh kalian tekan tombol like-nya, dan juga boleh kalian tekan tombol subscribe bagi yang berminat. Bagi yang tidak, nggak apa-apa, bisa kalian bagi ke teman kalian kalau video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau tidak bermanfaat, cukup untuk Bapak sendiri saja. Dan sampai jumpa nanti di video selanjutnya. Dan jangan lupa kalian sebagai pelajar, jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian, banyakin minum air putih, dan jangan lupa kalau bisa olahraga pagi, itu penting bagi kesehatan tubuh kita. Nah, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.